Shalom, damai di hati, Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan dan simpatisan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, puji dan syukur kepada Tuhan, karena kebaikan Tuhan kita boleh ada sampai saat ini. Baiklah, sebelum kita memulai aktivitas kita di hari ini, mari kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah dan puji, ungkapan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, karena kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Siapkan hati dan pikiran kami untuk perenungan di pagi hari ini. Kiranya kami dapat mengerti sebentar apa yang kami baca dan kami renungkan. Untuk itu ya Tuhan, mohon tuntunan Roh Kudus, sehingga kami mampu mengerti firman-Mu, dan firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami menjalani segala aktivitas kami di hari ini. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa dan salah kami. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita membaca Alkitab yang terdapat dalam kitab Yesaya 53 ayat yang ketiga sampai kelima. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Orang pun menutup muka ketika melihat dia. Demikianlah ia dihina, dan bagi kita ia telah masuk hitungan. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya, dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan, renungan di pagi hari ini diberi judul Ia Menderita Untuk Kita. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, sangat sulit untuk menemukan orang yang bersedia menderita bagi orang lain, apalagi bagi penjahat. Nah, firman hari ini justru menyatakan bahwa sang hamba rela melakukannya. Seperti yang dikatakan di dalam Alkitab, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dia ditikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya, dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Nah, kendati sang hamba bukanlah penjahat atau telah berbuat jahat sehingga layak mendapatkan perlakuan demikian, namun ia rela diperlakukan seperti itu demi menanggung orang yang berbuat jahat, yang seharusnya pantas dihukum seperti itu. Sang hamba melakukan karena itu adalah kehendak Tuhan Allah, agar banyak orang ditebus dosanya, disembuhkan, dipulihkan, dan dibenarkan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus,
kesengsaraan hamba Tuhan yang dinubuatkan Nabi Yesaya menunjuk pada penderitaan dan pengorbanan Yesus Kristus. Dia yang tidak berdosa menderita hukuman yang tidak layak ia terima. Akan tetapi, dengan berbuat demikian, Yesus Kristus menunjukkan ketaatan dan kesetiaannya kepada Bapanya untuk menembus, memulihkan, menyembuhkan, dan membenarkan serta menyelamatkan manusia dan dunia. Di dunia di sekitar kita dipenuhi dengan berbagai bentuk dosa dan penderitaan. Beragam kepentingan manusia dengan ambisinya terkadang ditempuh dengan segala cara yang melukai dan menghancurkan kehidupan sesama. Nah, di Minggu Sengsara ketiga ini, mari kita mengingat dan menghayati penderitaan dan pengorbanan Yesus Kristus dan bertekad untuk tetap setia, tidak dan berbuat dosa lagi, walaupun harus menderita sengsara karena kebenaran. Tidak lari dari kenyataan dengan menempuh jalan pintas yang membuat orang lain menderita dan terluka, tetapi bersama-sama berupaya untuk menyembuhkan dan memulihkan, sebab dengan demikian kita telah turut ambil bagian dalam pekerjaan penyelamatan dunia yang dikerjakan Tuhan Allah melalui Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah, karena kerelaan menderita dan pengorbanan anak-Mu begitu ajaib, maka kami telah ditebus, dipulihkan, dan diselamatkan. Tolong mampukan kami untuk dapat melakukan karya selamat-Mu bagi orang lain. Amin. Demikianlah perenungan kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.